Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bersama saya Rahmat Riyadi. Kita akan melanjuti part kedua, membahas tentang rekapitulasi jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Oke, kali ini soalnya alias mohon maaf, lembar jawabannya bisa kalian langsung download di link drive Google Drive yang saya sudah terterakan di dalam description. Kalian bisa langsung saja download di situ. Oke. Nanti munculnya seperti yang di layar. Ini saya coba contohkan. Ketika kalian sudah klik linknya, nanti langsung muncul lembar jawaban buku besar. Itu isinya sudah ada rekapitulasi jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah rekapitulasinya. Ini buku besarnya. Dan ini neraca saldonya. Oke. Ya sebelum itu, kalau sebelumnya kita mengentry jurnal itu pakai soal transaksi, kali ini kita untuk mulai dari rekapitulasi jurnal itu adalah hanya melihat lembar jawaban entry jurnal yang sudah kita jawab di part 1 sebelumnya. Oke, berarti kita lihat hasil lembar jawabannya seperti ini. Nah, ini ada jurnal-jurnal yang sudah kita isi di part 1 kemarin. Sudah terisi semua dan sudah seimbang semua atau balance semua. Jadi sekarang kita langsung saja isi mulai dari rekapitulasi jurnal. Karena langkahan setelah mengintip jurnal itu adalah rekapitulasi jurnal. Dimulai dari jurnal pembelian. Oke. Berarti kita kalau mau rekapitulasi jurnal pembelian berarti tinggal dilihat saja dari jurnal pembelian. Oke, di jurnal pembelian itu akunnya ada Fragpet, PPN Income sama Merchandise Inventory di sebelah debit, dan ada kreditnya akun payable. Nanti kita cari satu-satu akunnya. Lihat nomor akunnya di mana? Lihat nomor akunnya di soal entry jurnal yang sebelumnya. Oke, berarti kita sambil lihat lagi soal yang sebelumnya. Oke, kita buka terlebih dahulu soal sebelumnya. Ini kita sudah buka nama akunnya, sekarang kita cari akun Fragpet. Fragpet ada di nomor akunnya 5/1200. Jadi kita langsung masukin aja di sebelah debit. Karena kenapa? Karena di entry jurnalnya dia ada di sebelah debit. Berarti kita masukin 5/1200. Nominalnya kita lihat di entry jurnal. Nah, Fragpet ternyata hasil jumlahnya itu cuma 550.000. Berarti langsung saja kalian tulis 550.000. Oke. Selanjutnya untuk akun berikutnya ada PPN Income di sebelah debit. Berarti kita cari dulu akun PPN Income, nomor akunnya berapa? Ya, di sini nomor akunnya 1/1900. Berarti kita langsung saja masukin nomor akunnya 11900. Strip 1900. Oke, habis itu langsung kita masukin total PPN income-nya, yaitu 9.500.000. Kenapa sih tidak diringkin satu-satu? Karena ini sudah kolom khusus untuk PPN income, jadi langsung saja ambil jumlahnya yang paling bawah. Karena ini juga PPN income, ini PPN income, ya udah jadi satukan saja langsung di rekapitulasi jurnal, yaitu 9.500.000. Oke, kita masukin 9.500.000. Selanjutnya di sebelah debit ada merchandise inventory. Berarti kita cari dulu nomor akun merchandise inventory, yaitu 11500. Jadi kita masukin 1/1500. Nominalnya kita lihat lagi di lembar entry jurnal, yaitu 95 juta. Jadi kita masukin 95 juta.
Oke, yang sekarang kita ke kreditnya karena debitnya sudah semuanya diinput. Sekarang ke kreditnya ada akun payable. Berarti kita lihat nomor akun payable yaitu 2 strip 1200. Berarti kita isi di sebelah kredit nomor akunnya 2 strip 1200. Habis itu kita lihat nominalnya sesuai dengan entry jurnalnya yaitu 105.320.000. Jadi kita masukin di sebelah kredit 105.320.000. Oke. Langsung saja kita jumlahkan antara debit dan kreditnya dan ini harus balance. Kalau tidak balance berarti ada satu kesalahan yang kalian lakukan ketika penginputan atau pemindahan rekapitulasi jurnal dari entry jurnal. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, di sini saya alhamdulillah sudah balance antara debit sama kreditnya untuk rekapitulasi jurnal pembeliannya. Sekarang lanjut ke rekapitulasi jurnal penjualan. Berarti sumbernya dari entry jurnal di jurnal penjualan atau sales jurnal. Di jurnal penjualan debitnya ada satu akun dan kreditnya ada 3. Berarti kita mulai dari debitnya dulu, yaitu ada akun receivable. Berarti kita tinggal lihat nomor akun receivable yaitu 1 strip 1300. Berarti kita tulis dulu 1 strip 1300 dengan nominal jumlahannya yaitu akun receivable 166.425.000. Berarti kita langsung ketik aja 166.425.000. Oke. Nah sekarang karena debitnya cuma ada satu, berarti sekarang kita langsung ke kreditnya, dimulai dari sales of merchandise. Nanti kita cari nomor akun sales of merchandise nya yaitu 4 strip 1100. Nah, berarti kita tulis di rekapitulasinya 4 strip 1100 di sebelah kredit dengan nominal jumlahannya yaitu 150.250.000. Berarti kita masukin 150.250.000. Oke. Selanjutnya di sebelah kredit ada akun freight collected. Berarti kita cari nomor akun freight collected. Itu di sini nomor akunnya 8 strip 1200. Jadi kita ketik 8 strip 1200. Nominalnya kita lihat lagi di entry jurnalnya yaitu 1.150.000. Jadi kita isi 1.150.000 di sebelah kreditnya. Lanjut akun yang ketiganya yaitu PPN outcome. Kita cari dulu akun PPN outcome nomornya 2 strip 1600. Nanti kita isi 2 strip 1600. Kita masukin nominalnya sesuai dengan entry jurnal jumlahannya yaitu 15.025.000. Kita masukin di sebelah kredit 15.025.000. Oke, ini udah semua dari jurnal penjualan sudah kita rekap semua, tinggal kita jumlahkan rekapitulasinya untuk di jurnal penjualan. Dan ini debit dan kreditnya lagi-lagi harus balance atau harus seimbang. Apabila tidak seimbang atau tidak balance berarti ada kesalahan yang kalian lakukan ketika memasuki rekapitulasinya. Nah, sekarang saya sudah balance antara debit dan kreditnya di rekapitulasi jurnal penjualan. Kita lanjut ke rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Berarti sumbernya dari jurnal penerimaan kas. Kita buka jurnal penerimaan kasnya. Nah, di jurnal penerimaan kas itu debitnya ada cash in bank sama kolom orders. Namun kolom ordersnya kosong. Berarti di debit hanya ada cash in banknya aja. Berarti kita sekarang cari nomor akun cash in bank. Nomor akun cash in banknya ada di 1 strip 1100. Berarti sekarang kita masukin di sebelah debitnya 1 strip 1100. Karena casing bank sudah punya kolomnya sendiri, jadi otomatis langsung aja kita pakai kolom jumlahnya, yaitu 127.650.000. Jadi kita langsung isi aja 127.650.000. Lanjut di sebelah kreditnya, kita lihat di entry jurnalnya, yaitu ada akun receivable sama orders. Oke. Yang akun receivable berarti untuk akun receivable sendiri, sedangkan orders berarti selain akun receivable. Berarti pertama kita input dulu akun receivable-nya, kita cari nomor akun receivable yaitu 1 strip 1300 di sebelah kredit.
atau strip 1300. Kita masukin dengan nominalnya sesuai dengan jumlahan akun reservable, yaitu 88.850.000. Jadi kita masukin 88.850.000. Oke, lanjut kita ke akun berikutnya. Nah, karena akun reservable sudah, sekarang kita ke kolom ordersnya. Di kolom orders itu ada 4 akun yang berbeda. Nah, ini bisa saja langsung kita masukin satu persatu. Ada sales of merchandise, VPN outcome, trade collected, late fee collected, itu ada nomor akun dan nominalnya masing-masing. Jadi kalian tinggal cukup menyalin nomor akun sama si nominalnya. Seperti yang saya lakukan di sini, sama tinggal menyalin saja. Karena tidak seperti yang sebelumnya, karena kalau yang lain kan harus ada penjumlahannya dulu karena dia kolomnya khusus, sedangkan yang ini di kolom orders berarti dia bisa satu-satu, jadi kalian bisa langsung salin. Oke, ini sudah terisi semua antara debit dan kreditnya, jadi sekarang waktunya kita jumlahkan. Lagi-lagi debit kreditnya ini harus sama, harus seimbang. Apabila tidak sama berarti ada kesalahan pada saat kalian proses rekapitulasi ke dalam jurnalnya. Oke, sekarang saya sudah balance antara debit dan kreditnya. Sekarang kita lanjut ke rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Otomatis sumbernya juga berasal dari entry jurnal yang pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas di sebelah debitnya ada satu akun payable dan satu lagi orders. Berarti ordersnya itu untuk akun-akun di sebelah debit selain akun payable. Oke, pertama berarti kita input dulu untuk akun payable di rekapitulasi jurnalnya. Berarti kita cari dulu nomor akun payable. Yaitu di sini ada nomor akunnya 2 strip 1200. 2 strip 1200. Oke. Langsung masukin jumlahnya. Jumlah akun payable itu kolom paling bawahnya atau kolom jumlahnya itu 154 juta. Jadi langsung masukkannya 154 juta. Lanjut, masih di sebelah debit ada kolom ordersnya yang harus kita input satu-satu. Nah, ada late fee expense, ada Bank Mandiri loan, ada interest expense, ada wages and salaries expense, ada supplies dan ada accrued expense. Ini kalian bisa langsung saja klik bukan klik satu, mohon maaf. Kalian bisa salin satu-satu ke dalam rekapitulasi jurnal pengeluaran kas yang sebelah debit. Oke. Ini saya lagi proses menyalin dulu sebentar. Oke, sudah saya salin semua yang di sebelah debitnya. Sekarang kita ke sebelah kredit. Nah, di sebelah kredit itu kolomnya ada 3 akun doang, yaitu purchase discount, income tax payable, sama cash in bank. Berarti kita harus mencari nomor akun purchase discount, income tax payable, sama cash in bank. Oke, kita mulai satu-satu dari purchase discount. Purchase discount nomor akunnya itu 5 strip 1300. Kita taruh di rekapitulasinya 5 strip 1300. Kita masukin nominalnya sesuai dengan di entry jurnal, yaitu 1.760.000. Itu totalannya. Oke. Kita masukin 1.760.000. Lanjut, di sebelah kreditnya yang kedua ada akun income tax payable. Berarti kita cari nomor akun income tax payable. Income tax payable nomor akunnya itu di sini 2 strip 1400. Oke. Berarti kita langsung saja ketik 21400. Habis itu masukin nominal jumlahnya sesuai dengan entry jurnalnya, yaitu 182.000. 182.000. Oke, lanjut akun yang kredit ketiga yaitu cash in bank. Cash in bank tadi kita sudah lihat dari awal nomor akunnya itu 1 strip 1100. Tinggal kita masukin nominalnya sesuai dengan jumlahan nominal cash in banknya, yaitu 181.148. Kita masukin 181.148.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang kita hitung lagi debit kreditnya dan harus balance, harus seimbang.
Apabila kalian tidak seimbang pada saat penjumlahannya, berarti ada permasalahan ketika kalian memindahkan atau merekapitulasi jurnalnya dari entry jurnal. Oke, ini rekapitulasi jurnal pengeluaran kasnya sudah seimbang. Sekarang kita ke rekapitulasi yang kelima, yaitu jurnal umum. Oke, berarti sekarang kita buka sumbernya, yaitu entry jurnal di jurnal umum atau general journal. Nah, ketika di general journal itu akunnya kan lumayan banyak ya. Ada cost of goods sold di debit, ada akun payable, ada cost of goods sold lagi, cost of goods sold lagi, cost of goods sold lagi. Nah, karena cost of goods sold terjadinya 4 kali, berarti kalian tinggal jumlahkan, dijadiin satu pada saat direkap. Jadi misalnya di sini nominal cost of goods soldnya yang pertama ditambah yang kedua ditambah yang ketiga ditambah yang keempat, maka totalnya 117.100.000. Berarti kita tinggal masukin nomor akunnya sama jumlah COGS-nya atau cost of goods sold-nya, yaitu 117.100.000 di rekapitulasinya. Seperti ini, 117.100.000. Nah, selanjutnya tadi ada satu akun yang di sebelah debit selain cost of goods sold, yaitu akun payable. Berarti kita tinggal ambil aja nomor akunnya 2/1200 dengan nominalnya 6.050.000. Oke. Nah, yang debitnya sudah terisi, sekarang kreditnya. Di kredit itu ada merchandise inventory, PPN income, merchandise inventory. Berarti merchandise inventory-nya terjadi sebanyak 5 kali. Berarti sekarang kita tinggal jumlahkan dulu nominal merchandise inventory-nya. Ya. Yang pertama ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga, ditambah yang keempat, ditambah yang kelima. Jadilah 122.600.000 untuk akun merchandise inventory. Sekarang kita tinggal rekap di sebelah kredit nomor akunnya sama nominal jumlahnya, yaitu 122.600.000. Oke. Lalu tadi di sebelah kredit ada satu akun yang selain merchandise inventory, yaitu PPN income. Berarti sekarang kita tinggal masukin aja nomor akun PPN income sama nominalnya, yaitu cuma 550.000. Kita masukin nominalnya 550.000. Habis itu sekarang kita tinggal penjumlahan untuk debit kreditnya. Dan lagi-lagi ya harus balance ataupun seimbang. Oke, di sini saya sudah berhasil semua. Di rekapitulasi 5 jurnal sudah seimbang semua debit kreditnya. Berarti sekarang kita bisa langsung mengerjakan langkah berikutnya, yaitu ke buku besar. Sekarang kita waktunya posting ke buku besar, dimulai satu-satu dari pertama kali, yaitu rekapitulasi jurnal pembelian, karena yang paling atas rekapitulasi jurnal pembelian. Kita mulai dari yang debit dulu. Yang di debit ada nomor akun 51200. Berarti kita cari nih nomor akun 51200. Kita scroll terus. Nah, ternyata temu nih, adalah akun Fragpad. Berarti cara postingnya kita tinggal tulis tanggal dulu. Tanggalnya tanggal 31 karena di akhir bulan. Lalu deskripsinya nama jurnalnya. Berarti kalian bisa tulis jurnal pembelian. Atau kalau kalian males atau nulis yang agak males, kalian bisa singkat jadi J pembelian. Yang penting nama pembeliannya yang tertera dengan jelas. Oke. Lalu kita masukin nominalnya di debit 550.000. Oke, sebelumnya ada nominalnya di debit 2.440.000, ketemu debit lagi, berarti ditambah. Kalau sama ditambah, kalau berbeda berarti dikurang. Jadi kalau debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang. Oke, berarti kali ini debit ketemu debit berarti ditambah 2.440.000 ditambah 550.000, jadi 2.950.000. Lanjut sekarang di nomor 11900. Kita tandain kalau udah. Kalian bisa nandain kalau misalnya manual pakai stabilo atau pakai pulpen atau pakai pensil. Kalau di komputer itu bisa kalian tandain aja pakai warna. Biar bisa menandakan bahwa akun ini sudah berhasil diposting atau sudah kalian posting.
Sekarang ke nomor 11900. Oke. Di nomor 1190 itu ada PPN income, berarti kita tulis lagi tanggal 31 dari jurnal pembelian. Nominalnya di debit sebanyak 9.500.000. Oke, sebelumnya ada di debit 112.200.000 ditambah ketemu debit lagi jadi ditambah 9.500.000. Berarti sekarang kita tinggal ditambah hasilnya jadi 121.700.000. Oke, kita tandain lagi, ini sudah berhasil diposting. Lanjut ke nomor akun 11500. Oke, kita tulis dulu tanggalnya, descriptionnya dari jurnal pembelian. Masukin nominalnya di rekapitulasi itu di debit 95 juta. Kita masukin nominalnya 95 juta. Oke, sebelumnya ada di debit tuh 225 juta, sekarang ada di debit lagi 95 juta, berarti ditambah. Oke, jadi 320 juta. Kita tandain ini sudah di posting. Lanjut, debitnya sudah semua, sekarang kita ke kreditnya. Di kreditnya ada nomor akun 2-1200. Berarti kita cari 2-1200, ternyata akun payable. Langsung aja tulis tanggal, keterangannya, jurnal pembelian. Karena nominal di kredit berarti kita taruh di sebelah kredit dengan jumlahnya 105.320. 105.320. Oke. Nah, sebelumnya ada di kredit nih, saldo awalnya. Terus ketemu kredit lagi, berarti ditambah. Taruhnya di kredit karena kredit ketemu kredit, berarti taruhnya di kredit gitu. Oke, jadi 259.320.000. Oke, berarti untuk yang di jurnal pembelian sudah semua kita posting ke buku besar. Sekarang kita rekapitulasi jurnal penjualan, kita posting ke buku besar. Di debit hanya ada satu, yaitu 11300. Berarti kita cari akun 11300, yaitu akun receivable. Kita tulis tanggal 31. Karena namanya dari jurnal penjualan, berarti kita ketik jurnal penjualan. Nominalnya ada di sebelah debit sebanyak 166.425.000. Oke. Nah, sebelumnya ada nominalnya di debit, ketemu debit lagi berarti ditambah. Kita tambah jadi 255.275.000. Oke, kita tandain ini sudah diposting. Sekarang kita ke kreditnya, ada akun 41100. 41100 itu adalah akun sales of merchandise, berarti kita tulis saja langsung tanggalnya 31, nama jurnal penjualan. Karena dia di sebelah kredit, berarti kita taruh di kredit 150.250.000. 150.250.000. Oke, sebelumnya di kredit, ini ada kredit lagi, berarti ditambah. Pokoknya kalau debit ketemu debit, kredit ketemu kredit, atau bisa dibilang sama ketemunya, berarti ditambah. Kalau ketemunya berbeda, berarti berkurang. Itu kuncinya. Oke, kita tandain. Ini sudah selesai kita posting. Lanjut ke akun berikutnya 81200. 81200 kita scroll, itu ada akun collected. Tulis tanggalnya, nama jurnalnya jurnal penjualan. Taruh di kredit sebanyak 1.150.000. Oke, sebelumnya ada kredit, ketemu kredit lagi berarti tambah. Kita tinggal tambah jadi 16.970.000. Kita tandain dulu, ini sudah diposting. Lanjut 21600. 21600 itu ada akun PPN outcome. Masukin lagi tanggalnya, tanggal 31, nama jurnalnya. Terus kita masukin nominalnya di sebelah kredit 15.025.000. Oke, sebelumnya ada di kredit, ketemu kredit lagi berarti ditambah. Langsung jadi 166.255.
Oke, di jurnal penjualan itu sudah semua kita posting ke buku besar, jadi lanjut ke rekapitulasi jurnal penerimaan kas untuk kita posting ke buku besar. Di sebelah debitnya hanya ada satu, yaitu 11100, itu akun paling atas, yaitu Casing Bank. Oke, kita tulis tanggalnya karena ini berasal dari jurnal penerimaan kas, berarti deskripsinya kita ganti sekarang jadi jurnal penerimaan kas. Oke, kita masukin nominalnya 127.650.000 di sebelah debit. 650.000. Oke, sebelumnya ada di debit 494.570.000, ketemu debit lagi berarti ditambah jadi 622.220.000. Oke, kita tandain ini sudah diposting. Lanjut sekarang sebelah kreditnya, yaitu ke 11300 dulu, ada akun receivable, terus tanggalnya, nama jurnalnya, penerimaan kas. Karena di sebelah kredit kita taruh di sebelah kredit, yaitu 88.850.000. Nah, karena sebelumnya ada di debit, sekarang ada di kredit, berarti tandanya dikurang. Berarti si 255 ini dikurang sama 88.850.000. Jadilah 166.425.000. Oke, ini kita tandain sudah selesai diposting. Sekarang kita ke 41100. Itu ada akun sales of merchandise. Kita masukin tanggal 31, nama jurnal penerimaan kas. Ada di sebelah kredit 34.500. Oke, ini masih sama karena kredit ketemu kredit jadi tambah. Kita langsung saja jumlahkan, langsung ketemu hasilnya 1.337.250. Kita tandain dulu, sudah diposting. Sekarang kita ke akun 21600, yaitu PPN Outcome. Masukin dulu tanggalnya, nama jurnalnya. Karena saldonya di kredit, kita taruh di kredit 3.450.000. Oke, sebelumnya kredit ketemu kredit berarti tambah lagi. Kita jumlahkan, sudah selesai. Kita tandain. Lanjut 81200. 81200 itu adalah akun pre-collected, berarti kita masukin tanggal 31, nama jurnalnya penerimaan kas, terus masukin nominalnya 350.000 di kredit. Sebelumnya ada di kredit, ketemu kredit lagi berarti tinggal ditambah. Oke, jadi 17.320.000 kita tandain. Lanjut ke akun berikutnya 81300. Wah, ini mah di bawahnya ya guys ya. Tinggal kita tambahin aja 31. Masukin nama jurnalnya, jurnal penerimaan kas. Karena saldonya di kredit, kita taruh kredit 500.000. Nah, ini saldo awalnya tidak ada, jadi kita langsung aja tulis di baris pertamanya tanggal 31 jurnal penerimaan kas. Taruh dulu di kredit sini, habis itu langsung pindahin juga ke kredit yang di balance-nya. Jadi dua kali penulisan untuk kolom kreditnya. Oke, kita tandain dulu, ini sudah diposting. Di jurnal penerimaan kas sudah selesai semua. Sekarang kita ke jurnal pengeluaran kas. Oke, kita mulai dari debitnya dulu, ada akun 21200. Kita ke atas lagi akun 21200, yaitu akun variable. Oke, karena ini jurnal pengeluaran kas, berarti kita ganti lagi keterangannya jadi jurnal pengeluaran kas. Di sebelah debit kita masukin 154 juta. 154 juta. Nah, saldo awal sebelumnya, sebelum transaksi ini, itu ada di sebelah kredit. Ketemu debit berarti dikurang. Berarti tinggal 259.320.000 dikurangi 154 juta. Nah, hasilnya jadi 105.320.000. Lanjut, kita tandain dulu.
ke akun 61910. 61910 itu ada akun Late Fee Expense. Nah, ini sama seperti kayak tadi, tidak ada saldo awal, jadi langsung aja masukin tanggal 31 jurnal pengeluaran kas. Di sebelah debit sebanyak 440.000. Kita langsung tulis di kolom balance-nya juga yang sebelah debitnya sama 440.000. Oke, kita tandain nih selesai. Lanjut ke akun 22100. Akun 22100 itu adalah Bank Mandiri Loan. Kita masukin tanggal 31, nama jurnal pengeluaran kas. Kita taruh di sebelah debit, yaitu dengan angka 18 juta karena posisi di debit 18 juta. Nah, ini sebelumnya di kredit 200 juta, sekarang di debit 18 juta, berarti tinggal dikurang. Jadi tinggal kita kurangin 200 juta dikurangi 18 juta. Jadi 182 juta. Oke, kita tandain dulu. Lanjut kita ke akun 91100. Turun lagi, kita turun ke bawah lagi. Nah, ada akun interest expense, kita masukin tanggal 31 jurnal pengeluaran kas. Masih di sebelah debit, yaitu sebanyak 150.000. 150.000. Nah, ini saldo awalnya di debit, ketemu debit lagi, berarti tinggal ditambah. Kita tambah jadi 8.250.000. Ini kita tandain sudah selesai diposting. Lanjut 61920. 61920 itu ada wages and salaries. Kita masukin tanggal 31 jurnal pengeluaran kas. Kita masukin nominalnya di debit 9 juta. Ya, sebelumnya di debit 53 juta. Ini debit lagi, berarti ditambah 53 juta ditambah 9 juta, jadi 62 juta. Kita tandain ini selesai. Sekarang ke angka 11600, berarti naik lagi ke atas. 11600 itu ada supplies. Masukin tanggal 31, nama jurnalnya jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di debitnya, masukin nominalnya 600.000 di debit. Sebelumnya ada di debit 13.600, ada lagi di debit 600.000, berarti ditambah 13.600 ditambah 600.000. Oke, jadi 14.200. Kita tandain, ini sudah kita posting. Sekarang kita ke 21300. 21300 itu ada accrued expense, berarti kita masukin tanggal 31 jurnal pengeluaran kas. Nominalnya di debit sebanyak 900.000, berarti kita masukin di debit 900.000. Oke, sebelumnya ada di kredit 2.600, sekarang ada di debit, berarti tandanya dikurang karena berlawanan. 2.600 dikurangi 900.000 jadi 1.700.000. Oke, kita tandain dulu di rekapitulasinya sudah selesai diposting. Sekarang kita ke kreditnya, ada akun 51300. Nah, ada purchase diskon, kita masukin tanggal 31, nama jurnalnya jurnal pengeluaran kas. Kita masukin ke kreditnya, yaitu nominalnya 1.760.000. 1.760.000. Oke, sebelumnya ada di kredit, ketemu kredit lagi, berarti tinggal ditambah. Nah, ditambah. Ada kesalahan mencet. Nah, jadi 3.940.000. Oke, kita tandain. Ini sudah selesai diposting. Sekarang kita ke nomor akun 21400. Di angka 21400 ada income tax payable. Nah, ini sama kayak yang tadi tuh yang tidak ada saldo awalnya, jadi kita langsung tulis tanggal 31 jurnal pengeluaran kas.
di sebelah kredit masukin nominalnya 182.000, 182.000 di kredit yang tengah sama di kredit yang balance. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita tandain dulu. Nah, habis itu langsung ke 11100 ini cash in bank, ini paling atas. Tanggal 31 jurnal pengeluaran kas. Kita masukin di sebelah kredit yaitu 181.148.000. 181.148.000. Nah, sebelum yang baris ini itu ada di sebelah debit si balance-nya. Sekarang ketemu di kredit, berarti tandanya dikurang. 622.220.000 dikurangi 181.148.000. Jadilah 441.072.000. Oke, ini kita tandain sudah selesai diposting. Lanjut kita ke rekapitulasi jurnal umum. Ini jurnal yang terakhir nih. Sekarang di debitnya kita masukin dulu ada 51100. Kita scroll ke bawah, 51100 ada cost of goods sold. Kita masukin namanya jurnal umum. Di sebelah debit sebanyak 117.100.000. Oke. Sebelumnya ada di debit, ketemu debit berarti ditambah. Oke, sekarang kita tinggal tambahin jadi 777.780.000. Kita tandain dulu. Sudah diposting. Sekarang kita ke nomor akun 21200. Itu adalah akun Spayable. Kita masukin tanggal 31, nama jurnalnya jurnal umum. Posisinya di debit sebanyak 6.050.000, berarti kita masukin di debit 6.050.000. Nah, sebelum baris jurnal umum ini itu saldo balance-nya ada di kredit, sekarang ada di debit, berarti tinggal dikurang. 105.320.000 dikurangi 6.050.000, jadi 99.270.000. Oke, kita tandain. Sekarang kita ke kreditnya yaitu ke 11500. Di 11500 itu ada jenis inventory, kita masukin tanggal 31, nama jurnalnya jurnal umum, taruh di sebelah kredit sebanyak 122.600.000. Oke, ini sudah benar. Nah, di sebelum baris jurnal umum ini itu saldo balance-nya ada di debit. Sekarang di jurnal umumnya saldonya di kredit. Berarti debit ketemu kredit jadinya berkurang. Oke, kita kurangin jadi 197.400.000. Terus kita tandain. Ini akun terakhir yaitu 11900. 11900 itu ada PPN income. Masukin tanggal 31 jurnal umum. Kita masukin di sebelah kredit yaitu 550.000. Nah, sebelum barisan jurnal umum ini dia ada di sebelah debit, sekarang ada di kredit, berarti debit ketemu kredit jadi dikurang. Oke, jadi 121.150.000. Oke, ini sudah semua kita pindahkan alias sudah semua kita posting dari rekapitulasi jurnal ke buku besar. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini adalah kita memindahkan hasil akhir yang sudah kita hitung di buku besar. Berarti misalnya cash in bank. Berarti kita ambil saldo akhirnya cash in bank. Karena dia di sebelah debit, kita taruh di sebelah debit. Nah, seperti ini. Lalu petty cash. Petty cash berarti saldo akhirnya segitu. Dan selanjutnya sampai akun yang terakhir. Oke, sekarang kalian tinggal perhatikan cara ngambilnya. Nah, karena ini allowance for doubtful debt ada di sebelah kredit, berarti kita taruh di sebelah kredit. Oke. Nah, ini saya masih di sebelah debit, berarti saya salahin dulu. Kita pindah ke sebelah kredit. Nah, seperti ini. Balik lagi maintenance inventory di debit. Terus supplies, lanjut pre-patron, lanjut lagi
prepaid insurance, lanjut lagi PPN income, lanjut lagi stock investment, lanjut lagi land, habis itu building a cost. Nah, ini building accumulated depreciation ada di sebelah kredit, kita taruh di kredit. Vehicle cost kosong, vehicle accumulated depreciation kosong, kita ke equipment cost. Masukin equipment accumulated depreciation di sebelah kredit, kita taruh di kredit. Nah, credit card juga di debit maaf di kredit tapi kosong, jadi kita langsung lewatin. Kita ke akun payable di sebelah kredit juga, kita masukin angka terakhirnya. Accrued expense sama di kredit, income tax payable juga di kredit. PPN payable tidak ada nominalnya, lanjut kita ke ppn.com. History Bank Mandiri Loan, habis itu common stock, habis itu income summary juga kosong, jadi kita lewatin aja. Langsung ke return earning, lanjut ke sales of merchandise. Sales diskon ada di sebelah debit, kita pindahnya ke debit. Lanjut sales return juga masih di sebelah debit. Cost of goods sold juga di sebelah debit. Terus freight paid-nya di sebelah debit juga. Purchase discount di sebelah kredit. Oke, advertising expense di sebelah debit lagi, kita balik lagi ke debit. Electricity expense masih di debit. Telepon expense di sebelah debit. Rent expense di sebelah debit. Supplies expense di sebelah debit. Maintenance and repair expense di debit. Bad debt expense di debit. Depreciation expense di debit. Insurance expense di debit. Late fee expense di debit. Wages and salaries expense juga di debit. Interest income kali ini pindah ke kredit karena saldo normalnya di kredit. Maaf, belum baca promosi. Freight collected juga di kredit. Dividend income late fee collected dulu. Late fee collected di kredit juga. Taruh dividend income di kredit. Habis itu gain or loss sales vehicle juga di kredit. Interest expense balik lagi ke debit karena expense beban bertambah di sebelah debit. Atau saldo normalnya di debit. Bank service charge juga di debit. Income tax expense masih kosong. Sekarang kita tinggal jumlahin debit dan kreditnya. Nah, ini adalah pembuktiannya nih. Kalau sampai sini balance atau seimbang, berarti cara pengerjaan kalian dari jurnal sampai buku besar itu sudah benar. Dan ini saya tinggal masukin, oh ternyata saya ada kesalahan nih.
Nah, kalau ada kesalahan seperti ini atau tidak balance seperti ini, jangan jangan panik. Kalian cukup lihat, cari di mana kesalahan yang kalian lakukan. Oke. Pertama, kalian bisa cek di rekapitulasi atau buku besarnya. Mohon maaf, sebentar. Kita pause dulu. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis yang harus diperbaiki dulu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai ke tidak balance untuk neraca saldo. Nah, setelah saya koreksi tadi lebih dalam lagi, ternyata saya ada kesalahan nih dari entry journal, semenjak entry journal. Ternyata pada saat di jurnal pembelian itu saya harusnya menginputnya 41.250.000 untuk nilai utangnya. Saya salah nih di sini, berarti kita tinggal ganti 41.250.000. Nah, seperti ini. Maka total kreditnya bakalan berbeda, yang harusnya kita rekap. Kita masukin dulu ke rekap, yaitu 105.050.000. Kita masukin dulu ke rekap di bagian jurnal pembelian, 105.050.000. Oh iya, saya juga nggak balance itu. Mohon maaf ya guys ya. Nah, sekarang baru balance. Oke. Sekarang kita tinggal pindahin saldonya 105.050.000. Oke, menjadi 99 juta, dan di sini berganti 99 juta dan akhirnya balance. Oke. Jika kalian langsung balance, berarti itu tandanya kalian sudah benar dalam menginput semua atau dari rekapitulasi buku besar sampai ke neraca saldo. Kalau seperti saya, berarti tadi ada kesalahan dari awal. Berarti kalian harus cek nih satu persatu akunnya, mana yang menurut kalian hitungannya itu salah. Oke, cukup sekian part 2 kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau bisa ditunggu part ketiganya tentang jurnal penyesuaian sampai neraca lajur. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.